dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, yang telah memberikan kami kasih karunia, kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita pada saat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya firman-Mu dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, ketika kami mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami konsentrasi yang tinggi, sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan dalam Minggu Misericordias Domini pada hari ini diambil dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami, agar menjadi berkat bagi hidup kami. Salam, horas, menjua-jua. Selamat hari Minggu, di minggu kita, Minggu Misericordias Domini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pasal sebelumnya atau pasal 2, Paulus sudah memberikan pengajaran, memberikan kecaman yang tajam bagi orang-orang Yahudi yang tentunya mereka merespon dan bereaksi akan penjelasan yang Paulus sampaikan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Paulus katakan ternyata mengenai ketidakbergunaan sunat, suatu tradisi dalam agama Yahudi, karena Paulus melihat bahwa mereka tidak menjalankan hukum Taurat dengan baik. Dalam pasal 2 ayat 21, Paulus katakan, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Perkataan Paulus dalam pasal 2 ayat 21 sampai ayat 25, inilah yang menjadi penjelasan teguran yang kejam dari Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi, sehingga mereka keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seakan-akan perkataan Paulus memang membongkar kepercayaan Yahudi, karena selama mereka menjalankan hukum Taurat, mereka merasa bahwa diri mereka mempunyai kelebihan daripada yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Rom atau Roma, ini berisi penegasan bahwa semua orang, baik orang Yahudi ataupun orang non-Yahudi, memang sudah berdosa. Karena keberdosaan manusia itulah sehingga Paulus mempertanyakan dalam ayat yang pertama, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat pertama ini Paulus mau melihat apa sebenarnya yang menjadi kelebihan dari orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai umat yang sudah dipilih oleh Allah dengan umat yang lainnya, bangsa lainnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan jelas Paulus menjawab di ayat yang kedua, banyak sekali dan di dalam segala hal. Karena apa? Karena kelebihan mereka memang bukan terletak dalam diri mereka, tetapi kelebihan dari umat itu adalah sebagai panggilan Allah yang telah memanggil mereka, Allah yang sudah mempercayakan firman kepada mereka. Itulah yang menjadi kelebihan bagi bangsa Yahudi. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti terlebih dahulu bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel, apa tujuan dan maksud Allah bagi umat yang sudah dipilihnya. Ternyata ada tujuan dan maksud yang istimewa. Tujuan dan maksud itu agar bangsa Israel menjadi etalase, ya. Etalase itu seperti cermin, sehingga orang ketika melihat bangsa Israel, mereka juga menjadi orang-orang atau bangsa yang terberkati. Untuk itulah tujuan yang disampaikan maksud daripada Allah kepada bangsa Israel, agar mereka menjadi cerminan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Memang betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat dan sunat memang menjadi tanda perjanjian keselamatan anugerah Allah. Tetapi bangsa Israel yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah, istilah sekarang, lupa akan daratan. Karena hak yang diberikan, karena keistimewaan yang diberikan oleh Allah bagi umat itu, sehingga mereka menyalahgunakan wewenang hak yang diberikan oleh Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus melanjutkan penjelasannya dalam ayat ketiga. Dia katakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Lalu Paulus menjawab dengan tegas, sekali-kali tidak. Karena apa? Karena sebaliknya, Allah adalah benar, Allah adalah adil, ya. Paulus mau menjelaskan dari ayat 4 ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ketidaksetiaan bangsa Israel tidak dapat diukur menjadi salah satu ketidaksetiaan Allah juga. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sederhananya begini, kalau orang Kristen
tetapi dalam perilaku kehidupannya tidak mencerminkan, tidak selayaknya bagaimana orang Kristen yang penuh dengan kasih, apakah itu bisa kita jadikan untuk mempertanyakan kasih yang daripada Allah? Tentu tidak. Karena dalam ayat 4 ini Paulus mengutip dalam Mazmur pasal 51 ayat 6. Dia katakan, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur pasal 51 ayat 6 ini adalah bentuk pengakuan dosa. Sehingga Paulus mengutip dalam Mazmur pasal 51 ayat 6 ini, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi jelas bahwa kebenaran Allah, keadilan, bahkan kesetiaan Allah tidak dapat terbantahkan. Untuk itu tentang Allah sebenarnya sudah mutlak. Allah itu adalah Allah yang transenden, yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Tetapi Allah itu juga imanen, yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk itu yang menjadi pertanyaan melalui teks perikop kita hari ini, bagaimana cara kita untuk menjaga kekudusan Allah? Karena Allah sudah mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana juga kita menjadi seseorang yang dapat benar di mata Allah? Lalu sebagai orang Kristen, bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah kehidupan kita? Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan bagi kita pada hari ini dalam perikop pasal 3 ayat 1 sampai 8, bahwa dalam ayat 5 ini dikatakan, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Nah, ini sering menjadi pertanyaan dalam hidup kita ketika kita merasa Tuhan tidak menyertai kita. Adilkah Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu adil. Karena apa? Karena perasaan dan tanggapan kita itu sama sekali tidak mencerminkan bagaimana orang Kristen yang sesungguhnya. Karena pengharapan kita ada di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita memang kita sangat sering berdalih, mencari-cari alasan. Bagaimana orang Yahudi dalam teks kita ini mencari alasan. Ketika Paulus memberikan penjelasan bagi mereka, mereka coba beralih dari apa yang Paulus jelaskan. Mereka coba mempertanyakan keadilan, kesetiaan, dan kebenaran Allah itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terpenting sebenarnya adalah mengakui dosa di hadapan Allah. Bagaimana kita jujur, bagaimana kita terbuka di hadapan Allah. Untuk itu, jangan pernah jadikan kasih Allah yang luar biasa itu sebagai kebebasan untuk berbuat salah. Karena pada teks kita dalam ayat 8 dikatakan, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Ya. Karena kasih Allah itu hendak dijadikan menjadi kebebasan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman yang demikian adalah pemahaman yang salah. Karena apa? Karena kasih Allah yang luar biasa itu justru harus kita jadikan menjadi sebuah pedoman di dalam hidup kita, supaya untuk mempertahankan, untuk merefleksikan kasih Allah yang luar biasa itu dalam hidup kita, mari kita mengasihi sesama kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang ke-8 ini juga mau menjelaskan bagi kita tentang hukuman Allah. Ya, kalau ada yang berpendapat bahwa ketika Allah adalah Allah yang penuh kasih, maka tidak ada lagi hukuman, maka pemahaman itu adalah salah. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa hukuman Allah, peristiwa yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita, tentu itu juga menjadi bentuk kasih, bentuk kesetiaan, dan bentuk penyertaan Allah di dalam hidup kita.
Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks kita dalam Minggu Misericordias Domini ini mengajari kita untuk mengetahui dan mempersaksikan Allah yang setia itu. Amin. Mari kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Di dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sudah memberikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak menjadi dengar-dengaran di dalam hidup kami. Kami mau mempersaksikan kebenaran firman-Mu. Untuk itulah Bapa di sorga, kami memohon kekuatan yang daripada-Mu, sehingga kami mampu menjalankan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga semakin banyak orang yang terberkati melalui pemberitaan kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa di tengah-tengah situasi yang kami hadapi pada saat ini. Biarlah Bapa di sorga, kami mampu merefleksikan peristiwa kejadian yang sedang kami alami pada saat ini menjadi suatu pengalaman rohani yang baru bagi kami, sehingga di dalam setiap kehidupan kami Bapa, kami tetap mengandalkan Engkau. Berkati seluruh umat-Mu yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya mereka juga semakin terberkati. Mereka mampu melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.